Pada video yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang tugas utama dari CPU, yaitu untuk menjalankan instruksi. Yang pertama kita akan lihat dari sudut pandang programmer, apa saja yang terdapat di dalam CPU untuk mengerjakan instruksi. Sehingga kita melihat struktur di dalam CPU itu dalam kaitannya untuk menjalankan instruksi. Nah, di dalam menjalankan instruksi menggunakan atau melalui langkah-langkah yang kita sebut dengan siklus, sehingga dikenal dengan siklus instruksi. Untuk itu, maka kemudian setelah kita memahami apa itu siklus instruksi, kemudian bagaimana sebuah program itu dijalankan melalui siklus yang ada di dalam CPU tadi. Nah, pada saat menjalankan instruksi, maka terjadi struktur di dalam CPU untuk menjalankan instruksi tersebut dengan terjadinya suatu aliran data dari satu bagian atau dari satu komponen atau dari satu unit ke unit yang lain di dalam CPU. Itu akan membentuk suatu aliran yang disebut dengan data path. Nah, di dalam pelaksanaan instruksi dimungkinkan adanya suatu interupsi, yaitu suatu event atau suatu kejadian yang di luar kendali program saat itu, sehingga kemungkinan interupsi itu harus dilayani. Bagaimana interupsi itu nanti dimasukkan ke dalam siklus instruksi. Oke, yang pertama kita akan lihat dari sudut pandang programmer, dari sudut pandang bagaimana CPU melaksanakan instruksi, kita bisa lihat pada CPU yang sederhana, yang dengan kelengkapan sistemnya yaitu ada memori dan ada I/O. Jadi kalau kita lihat sebagai sebuah counter system yang dari sudut pandang programmer, maka di sini terdapat 3 unit utama, yaitu ada CPU, kemudian ada main memory, kemudian ada I/O module. CPU akan melaksanakan tugasnya yaitu menjalankan instruksi yang dibaca dari memori. Nah, memori berisi instruksi-instruksi dan data. Instruksi harus dibaca, kemudian mungkin datanya harus dibaca, kemudian harus diolah. Hasil dari pengolahan data kemungkinan juga akan disimpan ke memori kembali. Dimungkinkan juga pada saat melaksanakan instruksi juga perlu data dari I/O, sehingga dimungkinkan ini ada relasi, ada hubungan, ada sambungan melalui bus sistem antara CPU, memori atau memori utama atau memori dan I/O module. Oke, kita akan lihat satu persatu. Dalam struktur ini, dalam unit-unit yang utama dalam sistem komputer dari sudut pandang pemrogram, ini CPU berisi register-register dan unit pengolah atau execution unit yang bisa kita sebut dengan ALU, Arithmetic Logic Unit, dan juga control unit yang menjadi pengendalinya dalam melaksanakan eksekusi sebuah instruksi. Nah, untuk melaksanakan instruksi maka dilengkapi dengan register-register yang kaitannya dengan memori. Jadi ada register MAR, Memory Address Register. Ini register yang berisi alamat memori yang akan diakses. Baik itu alamat instruksi, baik itu alamat data, nanti akan addressnya, alamatnya yang harus diakses itu harus dilewatkan atau harus di copy ke register MAR, Memory Address Register. Jadi register yang berisi alamat memori yang diakses. Kemudian nanti setelah memori menerima alamat, maka berikutnya adalah register MBR. MBR ini kalau instruksinya adalah membaca dari memori, maka nanti yang dibaca akan dilewatkan bus data akan sampai di register MBR, Memory Buffer Register. Jadi setiap apa yang dibaca dari
memory atau memori, baik itu instruksi atau data, nanti akan melewati register data. Di sini disebut dengan register MBR, Memory Buffer Register. Jadi kalau memory buffer register ini tersambung ke bus data, kemudian kalau memory address register tersambung ke bus alamat. Nah, ini sebagai antarmuka. Jadi register ini fungsinya sebagai antarmuka dari CPU dengan memori. Bisa juga dengan I/O. Nah, dimungkinkan untuk I/O bisa menggunakan register yang khusus, kemungkinan atau menggunakan register yang sama, tergantung arsitektur dari CPU-nya. Ini kemungkinan bisa juga ada register khusus yang kaitannya dengan I/O. Misalkan namanya I/O AR, I/O address register, dan I/O BR, I/O buffer register. Jadi fungsinya serupa MAR-MBR tapi untuk akses ke I/O. Nah, kemudian untuk membaca instruksi dari memori diperlukan alamat. Nah, alamat instruksi yang akan dibaca itu disimpan di dalam program counter. Nah, jadi program counter ini memandu pelaksanaan instruksi. Jadi instruksi address berapa yang akan dilaksanakan itu tersimpan di dalam program counter. Kemudian instruksi yang sudah dibaca dari memori kemudian akan disimpan di instruction register. Yang selanjutnya dari instruction register ini akan dikodekan oleh bagian control unit ya, untuk dihasilkan sinyal-sinyal kendali yang nanti kaitannya dengan operasi yang diperlukan. Pada saat mengolah data dimungkinkan data itu disimpan sementara di dalam CPU. Jadi lalu biasanya disebut dengan general purpose register. Salah satunya namanya akumulator. Jadi mungkin ini adalah satu contoh general purpose register yang ada dalam CPU. Akumulator. Setiap prosesor akan memiliki general purpose register yang mungkin namanya bisa beda-beda ya. Namanya mungkin kalau contohnya di prosesor Intel namanya ada AX, BX, CX, tapi di prosesor lain mungkin namanya R0, R1. Jadi itu tergantung pada arsitektur dari prosesornya nanti. Oke, ini di samping itu ada unit pengolah. Tadi sudah disebutkan ada unit eksekusi ini yang akan melakukan operasi pada data yang dibaca, kemudian nanti akan disimpan kembali ke register akumulator atau mau disimpan ke memori. Ini nanti tergantung instruksinya ya, instruksinya. Semuanya itu nanti tergantung instruksi yang akan dikerjakan. Ya, jadi ini komputer sistem yang kita pelajari untuk dicontohkan bagaimana instruksi akan dikerjakan ini dengan arsitektur yang sederhana. Ya, sederhananya bagaimana? Ada memori, kemudian ada modul yang sebetulnya memori itu isinya juga baris-baris atau instruksi dan data. Kemudian modul ini untuk data khususnya bisa membaca datanya pada saat nanti jalan dari modul atau nanti juga hasil datanya dikirim ke modul. Misalkan contohnya dikirim ke layar atau dikirim ke printer dan seterusnya. Meskipun itu juga secara lebih mendalam nanti juga akan terkait dengan memori. Ya, jadi ini register-register yang terkait dengan pelaksanaan instruksi. Kemudian dengan struktur yang seperti itu kita lihat isi dari CPU ada namanya register untuk menyimpan sementara. Kemudian ada unit pengolah yang fungsinya untuk melakukan pengolahan, biasanya kita sebut dengan ALU. Kemudian hasil dari pengolahan itu bisa disimpan ke register atau mungkin disimpan ke memori atau datanya dari register atau datanya juga nanti dari memori. Nah, bagaimana nanti pada saat itu mengerjakan operasi tertentu, saat mengerjakan instruksi tertentu dengan dipandu oleh unit kendali itu akan terjadi suatu aliran dari satu bagian ke bagian lain. Misalkan nanti dari PC isinya akan di-copy ke MAR atau dari MBR akan di-copy ke IR dan seterusnya. Ini membentuk suatu data path namanya. Ya, jadi bagaimana
unit-unit di dalam CPU itu nanti akan tersambungkan namanya data path. Nah, yang bertugas atau yang punya kewajiban yang berfungsi untuk mengendalikan data path ini adalah control unit, baik itu di dalam CPU maupun keluar, itu semuanya dikerjakan oleh control unit. Nah, bagaimana nanti instruksi dikerjakan? Secara konsep, instruksi itu akan dikerjakan melalui 3 tahap atau 3 step yang kita sebut dengan instruction cycle, siklus instruksi. Nah, dalam pengertian siklus instruksi ini, maka ada yang memberikan atau menyebut siklusnya cuma 2 step, hanya 2 step, atau 3 step. Contohnya ini untuk yang 3 step menggunakan tahapan yang siklus pertama, setiap step kita sebut dengan siklus pertama disebut dengan fetch, yaitu tahap untuk membaca instruksi dari memori, kemudian sampai dengan CPU, yaitu di dalam instruction register. Kemudian setelah itu akan dilakukan decoding oleh control unit. Setelah tahu instruksinya apa, nanti kemudian dihasilkan sinyal-sinyal kendali, kemudian itu akan terjadi eksekusi, dilakukan eksekusi. Jadi yang fetch itu nanti tujuannya ini akan membaca instruksi dari memori yang ditunjuk atau yang isinya alamatnya ada di program counter, kemudian nanti isi dari instruksi akan dipindahkan atau akan disalin ke instruction register. Nah, sembari tadi membaca isi instruksi pada alamat memori tertentu, maka program counter akan dinaikkan menuju atau menunjuk ke instruksi berikutnya, sehingga nanti pada saat siklus berikutnya untuk instruksi berikutnya otomatis nanti sudah langsung bisa membaca instruksi berikutnya. Kemudian pada tahapan kedua yaitu pada siklus decode itu akan ditentukan instruksinya apa. Kemudian juga di samping instruksinya apa juga berkenaan dengan datanya. Dari datanya dari mana, kemudian hasilnya disimpan kemana. Jadi ada jenis instruksi itu apa operasinya, dan kemudian nanti istilahnya adalah ada operan. Jadi yang dioperasikan, yang data yang mau diolah itu dari mana. Dari register apa dari memori, dan juga nanti hasilnya mau disimpan kemana, ke register atau ke memori. Ini proses ini yang dilakukan oleh control unit. Control unit akan melakukan decode dengan cara menentukan jenis instruksinya apa. Jadi kalau nanti ternyata butuh data dari memori, maka akan diketahui datanya itu di mana, maka akan dilakukan pembacaan data dari memori, kemudian akan disimpan ke dalam register prosesor. Nah, tahap berikutnya setelah nanti tahu instruksinya dan datanya sudah siap, jadi ini tahap kedua ini mengenali instruksinya apa, di samping itu juga menyiapkan datanya apa, kemudian nanti lalu dilakukan eksekusi, pelaksanaan instruksi. Ya bisa saja ada yang menyebutkan pembacaan data itu ya satu siklus tersendiri, jadi mengkodekan berarti tahu instruksinya apa, datanya di mana, lalu ada satu tahap lagi itu membaca data. Karena tidak selalu, karena ada instruksi yang hanya mungkin tidak perlu membaca data, ada instruksi yang hanya mengetes sesuatu yang tidak perlu datanya dibaca dari memori, maka secara paling sederhana ini bisa disebut 3 siklus, fetch, decode, execute, atau ada yang menyebut cuma 2 siklus, yaitu fetch dan execute. Kalau fetch dan execute berarti pada saat fetch ini masuk di dalamnya ada decode, jadi membaca lalu dimengerti lalu dipecahkan semuanya apa instruksinya dan di mana datanya, kemudian setelah siap dilaksanakan. Jadi fetch decode bisa disatukan kemudian setelah siap baru dilaksanakan. Ini tergantung dari sudut pandang yang mana, silakan. Jadi boleh 3 siklus, boleh 2 siklus. Nah, ini adalah jadi pada saat eksekusi itu akan
melakukan operasi pada data yang sudah siap tadi, kemudian hasilnya akan disimpan. Kemudian akan setelah satu instruksi dikerjakan, otomatis akan berulang ke siklus pertama, membaca lagi. Berarti yang dibaca adalah instruksi berikutnya. Otomatis kalau sudah dinaikkan atau ditunjuk ke instruksi berikutnya. Ya, sudah ditunjuk ke, jadi mengubah ke instruksi berikutnya ini secara normal. Kalau tidak ada apa-apa berarti instruksi berikutnya itu berarti instruksi alamat berikutnya. Tapi bisa jadi kalau instruksinya nanti instruksi yang harus lompat, nah nanti berarti mungkin isinya program counter tadi yang sudah menuju instruksi berikutnya mungkin akan tergantikan pada saat operasi eksekusi ini mungkin akan bisa juga mengganti program counter sehingga itu terjadi namanya lompat, ya, program lompat, instruksi yang melompat ke program yang lain, ke instruksi yang lain, bukan di instruksi yang berikutnya. Ya, nanti ini masuk dalam jenis instruksi, ya. Nah, untuk jelasnya ini adalah contoh, ya, contoh bagaimana melakukan kalkulasi. Jadi kalau dituliskan dalam bahasa tinggi itu C sama dengan B plus C. Jadi misalkan kalau dalam bahasa tinggi adalah variabel, ya, berarti ini alamat memori. Jadi membaca data yang ada di alamat memori B kemudian ditambahkan dengan data yang ada di alamat memori C, kemudian disimpan lagi ke alamat C, ke alamat C. Nah, ini misalkan ini nanti dicontohkan untuk yang C dan B atau B dan C, B-nya disimpan di alamat 940, kemudian yang C disimpan pada 941. Nah, kalau ini diterjemahkan ke dalam bahasa assembly yang sederhana, kemudian diubah ke dalam bahasa kode mesinnya, contohnya menjadi seperti ini. Jadi ini contoh terjemahannya dalam ini bahasa notasi tingkat tinggi, ya, high level language, ya, notasi matematika, kemudian nanti harus dikerjakan oleh CPU, maka harus dalam bahasa yang dimengerti. Pertama kita bisa terjemahkan ke bahasa assembly untuk CPU yang ditentukan. Misalkan ini assembly-nya seperti ini. Ada load A, B. Jadi ini akan membaca data dari alamat B, disimpan kemana? Disimpan ke salah satu atau satu register general purpose dalam CPU, yaitu ke akumulator. Nah, sehingga kita simbolkan seperti ini. Ini baca data dari alamat memori, alamatnya 940, kemudian nanti akan disimpan ke akumulator. Nah, pada saat nanti ini dikerjakan, maka harus dalam bentuk kode, ya, kode biner, kode 01. Nah, misalkan ini kodenya kita tuliskan dalam notasi desimal atau heksadesimal, terserah mau dibaca apa. Tapi ini kalau diterjemahkan dalam notasi biner, maka kalau heksadesimal mudah, ini adalah 0001, nanti 9 itu 101, 4 itu 0100, 0 itu 0 semua. Gitu. Jadi kalau ini diterjemahkan ke heksa, ini setiap satu digit ini 4 bit, sehingga ini perlu 2 byte, ya, atau 16 bit. Jadi ini instruksinya akan menjadi instruksi yang 16 bit, misalkan begitu, ya. Maka ini ada perintahnya, yaitu 1. Kode operasinya 1. Kemudian yang akan dikerjakan itu menjalankan apa? Yaitu mengambil data dari alamat memori 940 disimpan ke akumulator. Kemudian yang kedua adalah setelah diambil ke register dalam CPU, kemudian akan ditambahkan dengan data yang ada di memori alamat 941. Nah, perintah untuk menambahkan, kalau dalam notasi assembly, bahasa assembly itu add, maka nanti akan diterjemahkan ke dalam mesin code-nya, dalam biner ini menjadi 50101, ya, misalkan begitu, ya. Kemudian ini alamat datanya ada di sana. Kemudian nanti hasil dari penambahan itu, ini penambahannya nanti hasilnya ada di akumulator. Ya. Jadi
aslinya akumulator berisi sesuatu, yaitu data dari alamat memori tertentu, kemudian ditambahkan dengan data yang diambil dari alamat yang lain, ini alamat 90, ini alamat 941, kemudian ditambahkan dengan data yang tadi sudah dibaca. Nah, kemudian dioperasikan, yaitu ditambah. Itu perintahnya misalkan 5, ya. Binarnya 0101. Ini kemudian disimpan ke akumulator lagi. Nah, kemudian untuk menyimpan ke memori lagi, perlu satu perintah lagi, yaitu misalkan ini store A ke C, ke alamat C, yaitu ke alamat 2941. Nah, ini contohnya adalah sederhana, yaitu contoh bagaimana dari bahasa tingkat tinggi ini kemudian bisa dikerjakan. Nah, untuk menjelaskan langkah-langkahnya, kita bisa lihat pada contoh, yaitu gambarnya. Kalau misalkan program ini nanti harus dikerjakan, kalau program ini harus dikerjakan oleh sistem komputer kita tadi, maka ini harus ditempatkan di memori. Ditempatkan di memori untuk dibaca, karena ini sebagai instruksi. Jadi ada 3 instruksi akan disimpan ke memori. Kalau dalam tahapannya nanti misalkan di program ini masih ada di eksternal memori, di hard disk atau semacamnya, maka akan dilakukan loading, ya, akan di-load ke memori. Ini tahapan oleh sistem operasi, nanti akan kalau kita mengklik misalkan semacam itu, mengklik program, kemudian nanti akan di-load ke memori. Nah, ini contoh sederhananya, misalkan nanti akan di-load pada alamat memori 300. Nah, sehingga ini nanti gambaran dalam sistemnya akan seperti ini. Nah, gambaran dalam sistemnya akan menjadi, kita lihat yang penting-penting saja, yang pokok-pokok di dalam sistem ini, yaitu yang terkait dengan memori, isinya adalah instruksi dan data. Kemudian yang terkait dengan CPU, isinya ada program counter, kemudian akumulator dan IR. Nah, sementara MA dan MBR ini disembunyikan di sini. Ini yang penting, ini adalah untuk menunjukkan, ini adalah tahapan fetch, ini tahapan eksekusi untuk instruksi pertama. Ini tahapan fetch untuk instruksi kedua, ini tahapan fetch, execute untuk instruksi yang kedua. Ini tahapan fetch untuk instruksi yang ketiga, ini tahapan execute untuk instruksi yang ketiga. Jadi kita lihat secara cepat, ini kode yang akan dibaca itu 1, karena alamat memori harus dibaca 300, maka berarti program counter harus berisi 300. Dengan program counter isinya 300, maka akan dibaca dari alamat 300, isinya apa? Instruksi. Instruksi akan dibawa dari memori ke instruction register, kemudian didekode oleh control unit, sembari ini dinaikkan 1 menuju ke instruksi berikutnya. Nah, setelah didekode oleh control unit akan tahu bahwa instruksinya adalah membawa atau mengambil atau meload data dari alamat 940. Maka eksekusinya adalah mengambil data dari alamat 940, yaitu isinya 3 akan dimasukkan ke akumulator. Ya. Nah, sementara itu program counter dan sudah dinaikkan sebenarnya di sini tadi. Nah, ini berarti satu instruksi sudah dilaksanakan. Ini contohnya dengan siklus yang fetch dan execute, karena decode-nya tidak terlihat di sini ya. Decode-nya itu dikerjakan oleh control unit. Ya. Jadi ini kita contohkan kalau 2 step, yaitu stepnya adalah step fetch dan step atau tahap atau siklus fetch dan siklus execute. Siklus decode-nya akan dikerjakan oleh control unit, itu tidak nampak ya. Jadi prosesnya yang menyebabkan ini bisa dibaca dari memori ke IR itulah sebenarnya yang memandu, yang mengendalikan aliran ini adalah control unit. Seperti itu juga cara yang sama, maka setelah naik program counternya akan otomatis instruksi berikutnya akan dibaca menunjuk ke 301. Instruksinya apa? Instruksinya adalah menambahkan. Ditambahkan dari 941, sehingga ini akan diambil dulu. Data dari 941 akan diambil. Di sini tidak terlihat ya. Di mana datanya? Itu akan ada di MBR. Jadi sebenarnya yang ditambahkan di mana ini? Yaitu data di MBR. Jadi MBR akan ditambah dengan 3. 3 dari mana? 3 dari akumulator. Isinya nanti 3. Nah, kemudian nanti akan ditambahkan dan akhirnya dari instruksi ini akan menyimpan hasilnya ke
akumulator lagi. Nah, berikutnya berarti nanti akan dikerjakan instruksi yang ketiga, ini menunjuk ke address berikutnya yaitu 302 menunjuk ke instruksi yang 2941. 2941 ini akan menyimpan data yang tadi sudah dihasilkan di akumulator ke alamat 941. Jadi dari akumulator akan disimpan ke 941. Nah, jadi ini hanya contoh bagaimana tahapan yang secara langsung dikerjakan mulai dari fetch, execute, fetch, execute, fetch, execute. Jadi tahapannya akan berulang-ulang, fetch, execute, seterusnya. Ya, nah, kalau ini tadi tahapan untuk menunjukkan datanya, maka kita bisa lihat sebenarnya data path-nya. Data-nya ini untuk menunjukkan alirannya, ya. Jadi kalau dari pertama itu harus membaca tadi, maka alirannya data path-nya ini akan membentuk suatu aliran program counter ke mar ke memori ke MBR, memori ke ER. Itulah data path yang pertama nanti. Kemudian yang kedua, nanti pada saat eksekusi juga akan terjadi satu aliran. Kita bisa lihat, misalkan pada saat fetch ini ya. Fetch yang terjadi adalah pertama mengcopy program counter ke mar. Kemudian mar lewat address bus atau bus alamat itu akan menunjuk ke memori alamat yang ditunjuk tadi. Kemudian memori akan dikendalikan untuk dibaca, kemudian akan menaruh di database, kemudian akan sampai di MBR. Nah, pada subcycle ini sambil menunggu data itu sampai di MBR, program counter dinaikkan 1 setelah data dalam hal ini instruksi ya, dalam hal ini instruksi yang dibaca itu, kemudian tahap yang terakhir pada fetch ini adalah menyimpan ke IR. Ini kalau kita lihat flow atau data path pada siklus fetch ya, pada siklus fetch. Nah, pada siklus execute ya, untuk yang instruksi pertama kita bisa lihat ya, jadi setelah tadi instruksinya ada di IR ini ya, kemudian nanti akan karena perlu data yang akan dibaca di alamat, maka datanya harus disiapkan. Nah, maka terjadi menunjuk ke mar lagi, dari bagian alamat akan di-copy ke mar, ya, kemudian mar akan menunjuk ke memori lagi seperti tadi, kemudian memori akan menaruh datanya, yaitu kalau tadi contohnya adalah 1940, jadi dari alamat 940 akan diambil kemudian di MBR. Nah, instruksi yang pertama LDA ini adalah akan menyimpan ke akumulator. Nah, ini instruksi yang pertama. Jadi inilah data path yang terjadi pada saat terjadinya pelaksanaan instruksi mulai dari fetch, ya, kemudian ada execute, ya. Kemudian misalkan untuk instruksi add, maka juga akan terjadi flow atau data path yang alirannya berbeda. Ya. Jadi sama datanya akan diambil, kemudian datanya yang dari memori akan disiapkan, tapi ini kemudian akan ditambahkan dengan akumulator. Maka berarti data yang baru saja diambil dengan data yang sebelumnya diambil akan dimasukkan ke akumulator, kemudian diberikan perintah oleh control unit untuk melakukan operasi penambahan, kemudian hasilnya disimpan kembali ke akumulator. Nah, inilah adalah bagaimana gambaran dasar dari bagaimana tugas utama dari CPU itu melaksanakan instruksi. Jadi semua ini dikendalikan oleh control unit. Nah, ini yang melaksanakan namanya data path. Jadi data path-nya lengkapnya, jadi ini tersambung ke semua, tapi kan pada setiap saat sebetulnya yang tersambung secara aktif itu tertentu. Nah, siapa yang menyambungkan itulah fungsi dari control unit. Jadi gampangnya itu fungsi untuk menyambungkan, ya, fungsi menyambungkan dari komponen-komponen yang ada di dalam elemen instruksi ini, elemen CPU dan memori, agar itu akan tersambung sesuai dengan fungsi dan instruksi yang dikerjakan. Nah, kalau kita lihat maka siklus instruksi tadi bisa digambarkan secara lebih lengkap seperti ini. Jadi ada siklus fetch tadi, kemudian akan dilakukan decode di dalam CPU. Ini fetch itu membaca dari memori instruksinya,
kemudian sampai di CPU DIR, tadi akan di decode, kemudian dalam decode itu akan tahu ya alamat datanya di mana. Kalau itu isinya perlu data, kemudian datanya diambil dulu, ini ke memori lagi, jadi mengambil data dari memori, fetch operand istilahnya. Kemudian setelah datanya siap, baru dioperasikan. Contoh tadi adalah instruksi yang kedua, misalkan penambahan. Penambahan itu harus membaca data dulu sebelum bisa melakukan penambahan. Kemudian hasilnya akan disimpan kemana? Ya, tadi misalkan disimpan ke register hasilnya instruksi yang penambahan tadi, tapi kemudian ada instruksi berikutnya untuk menyimpan ke memori lagi. Jadi tergantung pada set instruksinya nanti apakah hasilnya langsung bisa disimpan ke memori atau harus lewat register, itu tergantung arsitekturnya. Ya. Kemudian nanti aplikasinya di organisasi bagaimana. Nah, ini gambarannya. Kemudian otomatis nanti setelah satu instruksi akan dikerjakan, nanti akan otomatis menuju ke instruksi berikutnya. Jadi ini siklusnya akan terjadi berulang-ulang seterusnya seperti itu selama CPU hidup. Nah, inilah yang disebut dengan siklus dari pelaksanaan instruksi. Ya, sebutnya seperti ini. Ada yang terkait dengan memori, ini yang bagian atas ini adalah bagian yang berhubungan dengan memori lewat bus. Ya. Tapi yang ini semuanya ada di dalam prosesor. Jadi yang dikerjakan oleh control unit, sebenarnya semuanya ini dikerjakan control unit, tapi lebih khususnya ini pada saat decode itu dia kerja. Ya. Pada saat decode, kemudian pada saat operasi maka dia juga harus mengirimkan operasinya apa. Juga saat menyimpan dan seterusnya. Jadi kalau control unit kan semuanya ini dikendalikan control unit, cuma ini yang terjadi di dalam prosesor ini bisa ada decoding, ada menghitung alamat datanya yang akan diolah di mana, kemudian melakukan operasi, menghitung juga alamat yang data yang akan disimpan ke memori mana. Ini kalkulasi dan operasi dan menentukan, ini semuanya ada di dalam CPU. Jadi ini bisa dibilang ini adalah proses yang sangat cepat. Tapi kalau kaitannya dengan memori ini jadi bottleneck, artinya menjadi lambat karena selama ini dalam perkembangannya memori selalu jauh lebih lambat dibanding prosesor. Nah, dalam arsitekturnya memang diupayakan bagaimana meminimalkan akses memori itu sehingga nanti kinerja sistemnya itu kalau bisa semuanya di dalam prosesor sehingga cepat. Akses memori itu kadang-kadang saja. Ya, memang terpaksa ini harus akses memori pada saat membaca instruksi, tapi nanti pada saat perkembangan dalam sistemnya ini memori itu juga akan ditingkatkan menjadi lebih cepat. Ya, salah satu contohnya menggunakan cache memori gitu ya. Nah, itu nantinya ya, nanti. Nah, di dalam pelaksanaan instruksi dimungkinkan adanya suatu interupsi, ya. Interrupt yaitu suatu adanya event, ya, adanya permintaan dari luar, ya, bukan dari program yang jalan, tapi dari luar, ya, bisa dari hardware, bisa dari software, ya, yang menginterupsi program yang sudah jalan. Ya. Jadi ini ada suatu namanya istilahnya interupsi. Jadi ini ada suatu mekanisme yang disediakan oleh CPU, oleh sistem. Dengan cara itu maka modul-modul yang ada di luar, ya, yang maksudnya yang di luar pelaksanaan program saat itu bisa menginterupsi, ya, bisa memberikan permintaan kepada urutan dari proses tadi. Ya, jadi tadi kan ada 3 siklus misalkan, ada siklus fetch, decode, execute, itu satu instruksi. Kemudian mengerjakan instruksi berikutnya itu dalam satu program. Nah, tahu-tahu kalau misalkan ada interrupt, artinya ada proses lain di luar program itu yang minta dilayani, namanya ada interupsi. Jadi ada modul lain. Jadi modul dalam arti di sini bisa berupa program, bisa berupa hardware, ya. Misalkan dari keyboard, dari mouse gitu ya, bisa terjadi namanya interupsi. Nah, jadi contohnya ada beberapa jenis yang dihasilkan dari interupsi, ada program, ya bisa ada overflow, ada division by zero, kemudian ada timer yang memang ini diperlukan untuk sistem operasi, ya, juga untuk real time penanggalan, ya penanggalan real time misalkan.
Kemudian dari peralatan I/O, ya, dari controller, ya, dari keyboard, dari mouse, ya, dan lain-lain itu juga akan menghasilkan atau bisa menggunakan interupsi. Yang keempat juga bisa terjadi kalau ada kegagalan hardware, misalkan ada memori yang error. Juga misalkan dari power, ya, power supply, ya, yang sudah hampir habis gitu. Misalkan kalau di notebook atau laptop kan gitu. Ini perlu di manage sehingga nanti jangan sampai nanti tahu-tahu mati kan gitu. Maka ada berapa sebelum mati berapa persen itu ada interrupt yang itu harus diperhatikan oleh sistem sehingga nanti aman sistemnya. Mungkin di-shutdown secara normal gitu ya. Nah itu, maka dengan daya intrusi itu akan ditambahkan di dalam siklus. Ya, jadi ini ada siklus yang ditambahkan. Ya, kapan itu? Ya, setiap selesai melaksanakan satu instruksi maka akan dicek. Ada interrupt tidak? Kalau ada maka akan dilayani. Jadi interrupt itu mekanisme tadi yang bisa saja dinonaktifkan, artinya meskipun ada interrupt tidak dilayani, itu berarti dinonaktifkan, di disable. Tapi kalau normalnya enable maka akan dicek. Ya. Kalau itu ada interupsi maka akan dilayani. Ya. Sebetulnya melayani interupsi itu juga akan menjalankan program dari interupsi. Nah, jadi sebenarnya ya menuju ke siklus yang sama, yang normal lagi. Tapi bedanya ini seolah-olah ini belok gitu ya. Jadi programnya berjalan berbelok. Nah, kemudian nanti setelah di sana selesai baru balik lagi ke program yang ditinggal tadi. Ini namanya mekanisme interrupt. Saya kira itu untuk kali ini tentang bagaimana tugas utama dari prosesor yaitu menjalankan instruksi, tahap-tahapannya dan sekaligus adanya mekanisme yang disebut interrupt. Mungkin itu untuk saat ini. Ya, terima kasih. Sekian dulu.